Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengertian kurikulum secara umum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta quirere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Itulah pengertian kurikulum secara umum. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Latin, yaitu mathanae atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten atau tetap. Tujuan umum pendidikan matematika adalah menolong murid dalam mempelajari objek-objek matematika. Suka atau tidak suka terhadap matematika, namun tidak dapat dihindari bahwa hidupnya akan senantiasa bertemu dengan matematika, entah itu dalam pembelajaran formal, non-formal, maupun dalam kehidupan praktis sehari-hari. Matematika merupakan alat bantu kehidupan dan pelayan bagi ilmu-ilmu yang lain, seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, teknik, ekonomi, farmasi, maupun matematika itu sendiri. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya, bukankah saat ini sudah ada kalkulator dan komputer sehingga matematika sebagai alat bantu kehidupan menjadi berkurang? Memang benar. Dengan kehadiran kedua alat tersebut, banyak persoalan kehidupan yang awalnya sulit menjadi mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, perlu diketahui bahwa alat-alat tersebut pun juga menggunakan prinsip matematika. Tanpa adanya prinsip-prinsip dan konsep matematika, kedua alat tersebut, yaitu kalkulator dan komputer, tidak mungkin ada. Begitu pentingnya matematika dalam kehidupan, maka tidak aneh jika pembelajaran matematika mengalami perkembangan
dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum matematika di Indonesia. Adapun yang pertama, kurikulum matematika pada tahun 1968. Ciri-ciri dari kurikulum ini menurut Rus Effendi, yang pertama, dalam pengajaran geometri, penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung. Ciri yang kedua, lebih mengutamakan hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Ciri yang ketiga, program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi pada jenjang berikutnya, serta kurang terkait dengan dunia luar. Kemudian ciri yang terakhir, penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi serta rasa ingin tahu anak. Pengajaran matematika pada kurikulum ini dimulai dengan penjelasan singkat yang disertai tanya jawab dan penyajian contoh. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan soal-soal latihan, baik yang bersifat prosedural atau penggunaan rumus tertentu. Dalam teori belajar Skinner, untuk menguatkan pemahaman siswa tentang apa yang baru dipelajari, maka setelah terjadinya proses stimulus respon yang antara lain berupaya tanya jawab dalam proses pengajaran, harus dilanjutkan dengan memberikan penguatan antara lain berupa latihan soal-soal. Nah, dengan demikian, teori belajar yang dominan digunakan dalam implementasi kurikulum matematika tahun 1968 ini adalah teori belajar Skinner. Selanjutnya, kurikulum matematika tahun 1975. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini menurut Rus Effendi, yang pertama, terdapat topik baru yang diperkenalkan, yaitu himpunan, geometri bidan dan ruang, statistika dan probabilitas, relasi, sistem numerasi kuno, dan penulisan lambang bilangan non-desimal. Selain itu, diperkenalkan pula konsep baru seperti penggunaan himpunan, pendekatan pengajaran matematika secara spiral, dan pengajaran geometri dimulai dengan lengkungan. Ciri yang kedua, terjadi pergeseran dari pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan ke pengajaran yang mengutamakan pengertian. Ciri yang ketiga, soal-soal yang diberikan lebih diutamakan yang bersifat pemecahan masalah daripada yang bersifat rutin. Ciri yang keempat, ada kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Ciri yang kelima, terdapat penekanan kepada struktur. Ciri yang keenam, program pengajaran pada matematika modern lebih memperhatikan adanya keberagaman antar siswa. Kemudian ciri yang ketujuh, terdapat upaya-upaya penggunaan istilah yang tepat. Kemudian ciri yang kedelapan, adanya pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada guru ke pengajaran yang lebih berpusat pada siswa. Ciri kesembilan, sebagai akibat dari pengajaran yang lebih berpusat pada siswa, maka metode mengajar yang lebih banyak digunakan adalah penemuan dan pemecahan masalah dengan teknik diskusi. Kemudian ciri yang terakhir, terdapat upaya agar pengajaran matematika dilakukan dengan cara menarik, misalnya melalui permainan, teka-teki, atau kegiatan lapangan. Berdasarkan ciri-ciri pengajaran matematika modern tersebut, maka teori belajar yang digunakan bersifat campuran. Sesuai dengan pendapat Rus Effendi dalam buku Asep Jihad bahwa teori belajar mengajar yang digunakan pada saat itu merupakan campuran antara teori pengaitan dari Thorndike, aliran psikologi perkembangan seperti teori Piaget, serta aliran tingkah laku dari Skinner dan Gagné. Namun demikian, Rus Effendi selanjutnya menambahkan bahwa teori yang lebih dominan digunakan adalah aliran psikologi perkembangan seperti Piaget dan Brunner. Sebab yang menjadi peran sentral pengajaran matematika adalah pemecahan masalah. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum matematika pada tahun 1984. Dalam kurikulum ini, siswa di sekolah dasar diberi materi aritmatika sosial, sementara untuk siswa sekolah menengah atas diberi materi baru seperti komputer. Hal lain yang menjadi perhatian dalam kurikulum ini adalah bahan-bahan baru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan. Selain itu, permainan geometri yang mampu mengaktifkan siswa juga disajikan dalam kurikulum ini. Selanjutnya,
kurikulum matematika pada tahun 1994. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini, yang pertama, struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Yang kedua, materi keahlian seperti komputer semakin mendalam. Yang ketiga, model-model pembelajaran matematika kehidupan disajikan dalam berbagai pokok bahasan. Yang keempat, mengedepankan tekstual materi namun tidak melupakan hal-hal kontekstual yang berkaitan dengan materi. Ciri yang kelima, soal cerita menjadi sajian menarik di setiap akhir pokok bahasan. Hal ini diberikan dengan pertimbangan agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, pemerintah melaunching kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetisi. Secara khusus, model pembelajaran matematika dalam kurikulum tersebut mempunyai tujuan antara lain, yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, diagram dalam menjelaskan gagasan. Selanjutnya, kurikulum 2006. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Dan yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 bersifat sistemik, fleksibel, dan kontekstual. Dalam arti bahwa, pertama, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan akan saling tergantung dan saling mempengaruhi terhadap komponen yang lainnya. Kedua, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan dapat berubah dan atau dirubah secara mudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan harus dapat menjadi instrumen penghubung antara konsep dan kenyataan. Pada kurikulum 2013, materi pelajaran masih sama seperti pada kurikulum 2004. Namun, untuk jenjang SMA, ada penambahan materi, yaitu irisan kerucut dan distribusi binomial. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai perkembangan kurikulum matematika di Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum matematika secara global. Salah satu contohnya adalah di negara Jepang. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas.
tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian pula seterusnya. Kemudian ujian akhir juga tidak ada, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Selanjutnya, siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi dalam hal ini harus mengikuti ujian untuk masuk SMA. Jepang merupakan negara yang pendidikannya maju. Sistem pendidikan Jepang memberi kesempatan kepada siswa tamatan sekolah menengah atas atau SMA untuk mendapat pendidikan lebih lanjut yang bermacam-macam. Kemudian tujuan kurikuler Jepang dalam pendidikan matematika yaitu untuk memberikan para siswa dengan berbagai dan beragam pengalaman yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir secara logis dan kreatif. Dengan waktu belajar mengajar matematika di Jepang lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian buku pelajaran Jepang menggunakan gambar asli tempat, benda, dan hal-hal lain yang memiliki relativitas dengan isi atau pelajaran yang disajikan dalam buku. Kurikulum matematika di Jepang tidak sepadat yang ada di Indonesia. Kurikulum matematika dasar Jepang memiliki tujuan belajar lebih sedikit daripada Indonesia, sehingga sebagian besar siswa Jepang memiliki cukup waktu untuk menyerap dan memahami setiap pelajaran. Siswa Jepang belajar untuk menikmati matematika dan memiliki kemampuan untuk menghubungkan pelajaran mereka dalam situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, kerangka kurikulum Jepang untuk bidang matematika tidak ditargetkan untuk menguasai luasnya cakupan, tetapi justru menargetkan kedalaman proses pembelajarannya. Dengan metode pengajaran matematika di Jepang yang relatif berbeda, seperti kelas dimulai dengan pengantar singkat, kemudian guru menyajikan satu soal yang cukup sulit dan tidak mengajarkan siswa cara memecahkan soal tersebut. Kemudian para siswa lalu mengerjakan sendiri soal tersebut, baik mandiri maupun berkelompok, sambil diawasi oleh guru yang berkeliling untuk melihat perkembangan dan memberikan saran-saran. Setelah 10 atau 15 menit, salah seorang siswa diminta untuk mempresentasikan apa yang diperolehnya di kelas, dengan masukan dari guru jika siswa tersebut mengalami hambatan. Matematika Jepang memberikan kebebasan pola pikir dalam menyelesaikan masalah kepada anak. Kesalahan yang terjadi pada anak dibiarkan dan dijadikan proses alamiah dalam menemukan pola pikir itu. Pembelajaran matematika, terutama di SD dan SMP di Jepang, juga sangat menarik. Guru-guru selalu menyiapkan bahan belajar yang sangat sederhana, misalnya kertas, gunting, jepitan pakaian, atau bahan lain yang gampang sekali untuk ditemukan. Alat peraga digunakan untuk membantu pola pikir anak. Melalui model pembelajaran seperti itu, kita dapat melihat bagaimana anak-anak di Jepang diajari untuk menganalisa sebuah permasalahan atau menemukan pemecahannya tanpa dijejali dengan rumus-rumus ini tuh. Mereka baru diajari rumus atau teori belakangan setelah mereka paham asal-usul sebuah teori dan bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Mereka juga tidak diajari banyak hal, sedikit saja yang penting mengerti dan paham. Selanjutnya, kurikulum menargetkan 4 sasaran dasar. Yang pertama, memperdalam pemahaman siswa mengenai integral.
Yang kedua, memahami arti persamaan. Yang ketiga, memahami fungsi hubungan. Dan yang terakhir, memperdalam pemahaman siswa tentang ciri-ciri ruang. Jadi, inti pengajaran matematika di Jepang adalah untuk membentuk pola pikir para peserta didiknya, untuk berpikir secara logis dan kreatif menggunakan masalah matematika yang didasarkan pada situasi di kehidupan nyata. Sekian materi dari saya, yaitu perkembangan kurikulum matematika secara global, khususnya di negara Jepang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nur. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Langsung saja, materi yang akan saya paparkan yaitu tren dan isu tentang perkembangan kurikulum matematika. Tren dan isu mengenai pembelajaran matematika saat ini yaitu penggunaan ilmu teknologi sangat diutamakan. Adapun isu lokalnya yaitu tersedianya fasilitas online antara sekolah dengan siswa, bahkan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Namun ketika pemanfaatan mulai berkembang, pada saat pembelajaran matematika berlangsung, guru memberikan kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer yang sudah terinstall sebuah software tertentu yang akan membantu siswa memahami materi dimensi 3. Lalu suasana pembelajaran langsung berubah. Siswa merasakan hal yang baru. Mereka belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dengan media berbasis ilmu teknologi. Siswa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan perasaan yang tidak seperti biasanya. Adapun cara untuk mengatasi isu lokal tersebut yaitu guru mulai mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan pembelajaran matematika dengan beberapa media yang berbasis ilmu teknologi. Yang kedua, sekolah senantiasa mendukung kegiatan tersebut. Yang ketiga, siswa diminta untuk tetap meluangkan waktunya untuk banyak berlatih. Adapun isu globalnya yaitu jika pembelajaran senantiasa berlangsung secara konvensional tanpa pemanfaatan media yang berbasis ilmu teknologi, maka akan berdampak serius terhadap perkembangan pembelajaran matematika yang akan datang. Karena peran ilmu teknologi sudah tidak dapat dipungkiri lagi dan senantiasa menyentuh hidup semua manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.